Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu akan membahas rangkuman materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 Kurikulum Merdeka. Bab 1, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, rangkuman ini yaitu berisi semua bab 1 tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Mari kita bahas. Nah, kita mulai dari sub yang A, yaitu apa itu sains. Nah, pengertian sains atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari gejala alam melalui proses pengamatan, percobaan, dan pembuktian sehingga menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri sains diantaranya yang pertama berdasarkan fakta dan bukti, terus yang kedua diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen, yang ketiga bersifat objektif, tidak dipengaruhi pendapat pribadi, yang keempat dapat diuji dan dibuktikan kembali, serta yang kelima terus berkembang mengikuti penemuan baru. Cabang-cabang IPA antaranya ada fisika, ada kimia, ada biologi, serta ilmu bumi dan antariksa. Fisika mempelajari energi, gaya, gerak, cahaya, bunyi, dan listrik. Kimia mempelajari zat, sifat, perubahan, dan reaksinya. Biologi yaitu ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan lingkungannya. Serta ilmu bumi dan antariksa adalah ilmu yang mempelajari bumi, cuaca, tata surya, dan alam semesta. Sikap ilmiah. Seorang ilmuwan harus memiliki beberapa sikap, diantaranya sikap jujur, teliti, disiplin, bertanggung jawab, rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir kritis, serta terbuka terhadap pendapat orang lain. Subpembahasan yang kedua yaitu laboratorium IPA. Pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat melaksanakan praktikum, penelitian, dan percobaan ilmiah. Fungsi laboratorium yang pertama membuktikan teori melalui praktik, yang kedua melatih keterampilan ilmiah, yang ketiga mengembangkan sikap ilmiah, serta menemukan fakta baru. Contoh alat laboratorium, ada gelas ukur, tabung reaksi, gelas bekar, labu Eliemer, mikroskop, neraca, termometer, pipet tetes, serta pembakar spiritus atau bensin. Aturan keselamatan kerja diantaranya menggunakan jas laboratorium, mengikuti petunjuk guru, tidak makan dan minum di laboratorium, menggunakan alat sesuai dengan fungsinya, membersihkan alat setelah digunakan, membuang limbah sesuai aturan, serta melaporkan kecelakaan kepada guru apabila terjadi kecelakaan. Yang berikutnya simbol keselamatan, yaitu mudah terbakar, beracun, korosif, radioaktif, mudah meledak, serta bahaya listrik. Nah, laboratorium ini digunakan untuk melakukan percobaan secara aman dengan memahami aturan keselamatan kerja ini. Ya, tentunya dengan mematuhi aturan-aturan keselamatan kerja. Subpembahasan yang ketiga adalah merancang percobaan. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis untuk memecahkan masalah melalui penelitian. Langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama, mengamati masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, menentukan variabel. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, mengumpulkan data. Yang ketujuh, menganalisis data. Yang kedelapan, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil. Variabel percobaan yang pertama adalah variabel bebas, yaitu faktor yang sengaja diubah. Yang kedua, variabel terikat, yaitu faktor yang diamati akibat perubahan variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu faktor yang dibuat tetap agar hasil percobaan itu adil, seimbang, tidak berat sebelah. Adapun hipotesis, pengertian hipotesis adalah dugaan sementara yang akan dibuktikan melalui percobaan.
intisari materi dari Subyang C ini adalah percobaan yang baik harus dirancang sesuai sistematis menggunakan metode ilmiah agar menghasilkan data yang valid. Subyang keempat yaitu bagian D, pengukuran. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan baku. Besaran pokok SI, ada besaran panjang, satuan SI-nya meter, alat ukurnya yaitu penggaris atau meteran. Yang kedua, yaitu besarannya itu massa. Satuan SI-nya adalah kilogram, alat ukurnya adalah neraca. Yang ketiga adalah waktu, satuan SI-nya adalah second, alat ukurnya adalah stopwatch. Yang keempat adalah suhu, satuannya adalah Kelvin, alat ukurnya adalah termometer. Yang berikutnya, yang keenam adalah kuat arus, satuan SI-nya adalah ampere, serta alat ukurnya adalah ampere meter. Lalu yang berikutnya adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, alat ukurnya adalah lux meter. Lalu besaran jumlah zat, satuannya adalah mol, alat ukurnya adalah perhitungan. Besaran turunan. Nah, besaran turunan diantaranya ada luas, volume, kecepatan, gaya, dan juga massa jenis. Alat ukur diantaranya ada penggaris, terus juga meteran, jangka sorong, terus juga mikrometer sekrup, neraca, terus juga ada stopwatch, dan juga termometer. Nah, ketelitian pengukuran semakin kecil skala alat ukur, semakin teliti hasil pengukurannya. Nah, pengukuran ini harus menggunakan alat yang tepat dan satuan baku agar hasilnya akurat. Pembahasan yang kelima, subyang kelima adalah pelaporan hasil percobaan. Tujuan pelaporan percobaan ini, yang pertama, menyampaikan hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Yang kedua, mendokumentasikan kegiatan ilmiah. Yang ketiga, memudahkan orang lain memahami hasil percobaan. Adapun sistematika laporan percobaan diantaranya ada judul, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, hasil pengamatan, analisis atau pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka jika diperlukan. Nah, bagian kesimpulan yaitu kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis, data, dan menjawab tujuan percobaan. Lalu ada komunikasi ilmiah. Nah, hasil percobaan dapat disampaikan melalui laporan secara tertulis, terus juga presentasi, poster ilmiah, grafik, tabel, serta diagram. Laporan percobaan harus disusun secara runtut, jelas, objektif, dan berdasarkan data hasil pengamatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di rangkuman materi mata pelajaran yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.